Marilah kita berdoa. Kami datang menyembah Allah. Itulah yang memberikan nafas hidup ini. Itulah yang akan memanggil kami kembali kepadamu. Dan itu jugalah yang mengembalikan kami menjadi debu. Dan sejak awal pertama dunia dijadikan, manusia sudah berdosa. Dan kami bisa melihat hukuman itu. Setiap kami melawan Allah, hukuman itu pasti menimpa hidup kami. Itulah yang kami mencoba merenungkannya. Dan bagaimana kami dapat mengerti kebenaran-Mu ini sebagai orang yang memiliki Alkitab dan juga bisa memanggil nama Yesus. Roh-Mu yang kudus satu-satunya yang dapat mengungkapkan rahasia ini sehingga kami baru dalam minggu bulan Juli ini. Terpujilah nama-Mu. Itulah prinsip kami hidup. Dosa pasti mendatangkan hukuman. Tidak ada jalan keluarnya. Dan itulah yang sedang kami alami dari hari ke hari. Beri kami mengerti firman itu supaya ada penghiburan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 itu ayat 46. Saya ulangi ya. Yohanes pasal 4 ayat 46. Saudara-saudara yang lihat YouTube pelayanan di desa itu pasti menenangkan ya, karena berbeda medannya saya lihat ya. Medannya berbeda, maksudnya pernyataan Allah kepada orang yang belum pernah dengar nama Allah. Jadi itu yang paling mengesankan, bukan jumlahnya, tapi sikap hatinya yang bagus ya. Ya. Kalau kita gereja kan sikap hati kita ya minggu datang. Mulai tadi setiap dosa ada hukumannya. Itu nggak bisa nggak? Itu dalil yang paling tidak bisa kita lari. Ya, jadi saya tadi sudah, karena YouTube ini bagi saya kesempatan melihat dunia kehidupan. Ya, jadi bisa dunia kehidupannya, oh begini rupanya gitu ya. Karena nggak ada, pasti ada alasan Allah kenapa Dia buat seperti itu. Jadi ada alasannya, makanya Dia buat kita suruh pakai masker. Ya, suruhnya kita pakai masker, pasti ada alasan Allah. Ya, nggak bisa nggak. Jadi ini sudah masuk lagi. Kemarin saya lihat kita masih aman ya. Tapi di negara-negara lain itu tadi saya bilang sudah mendekati lagi 2000. Masa puncaknya kali Covid, satu hari mati itu 2000 lebih. Sekarang sudah mendekati 2000 lagi satu hari. Jadi memang tidak terlalu aman. Apakah nanti terus kita belum tahu. Tapi Allah pasti ada alasannya kenapa Dia berikan ini. Iya ya, jadi mari, itulah dasar kita hidup beriman. Ada alasan Allah kenapa Dia buat seperti itu. Tadi saya ceritakan enaknya saya KKR ke desa-desa ya. Pasti ada alasan Allah kenapa dikasihnya kesukaan. Pergi KKR ke desa-desa, pasti ada alasan Allah sehingga Dia kasih hadiah itu. Gitu. Ya, jadi ada alasan Allah, maka dikasihnya. Sampai di rumah rata-rata jam 12 malam. Itu paling cepat. Ya, setiap KKR itu demikian. Bukan ramai orangnya, nonton YouTube-nya yang banyak. Kalau nonton Facebook-nya di atas 1000 semua, hampir ada yang sudah 3000 gitu ya. Nah, karena dari rumah dia, jadi nggak pergi dia ditiup angin ya, masuk gigi satu pun bannya meleset gitu ya. Jadi, tapi itulah ada alasan Allah. Jadi mari kita satu prinsip pertama kita dengar pagi ini, pasti ada alasan Allah, makanya Dia lakukan ini. Itulah yang bisa kita renungkan bersama. Mari kita lihat yang ini. Yang mendengar hari Rabu, saya minta maaf karena pause kita sebentar karena libur sekolah ya.
Jadi sekolah Jumat pun libur ya. Jadi kita akan mulai lagi mungkin Agustus mulai sekolah ya. Jadi Agustus nanti ada lagi sekolah Jumat. Tapi kurasa sekali ini aku pindah buku. Sudah aku baca lagi Injil Yohanes. Kan ini juga Injil Yohanes kita ya. Nah, jadi nanti tapi harus lagi aku minta maaf. Aku harus masuk bahasa Karo ya. Iya, itu juga ada alasan Tuhan. Iya, ya pasti ada alasan Tuhan. Kalau disuruhnya aku khotbah bahasa Karo, bukan disuruhnya bahasa Indonesia. Ada alasannya ya. Jadi itulah mungkin nanti sampai ya berapa bulan nggak tahu lagi nanti. Kalau pindah lagi kita nanti, ya Tuhan izinkan lagi lah. Jadi nanti kita kembali kepada Injil Yohanes. Ya, hari ini kita mulai ya. Mari kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 46 ya. Kita mengucap syukur karena semua yang dibuat Allah pasti ada alasannya. Itu kesukaan kita yang paling kita senang. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Apa kesan Anda kalau anak pegawai disembuhkan Yesus? Pasti kesan kita pertama, Yesus sampai ke tanah, bukan sikin sigodu-godu terus. Ya. Tapi kenapa Tuhan pakai kita sikin sigodu-godu? Itu juga ada alasan Tuhan kurasa. Ya, ada alasannya. Kenapa pakai sistem itu gitu ya. Ya, nanti mungkin ada alasannya. Anda lihat khotbah Minggu bahasa Karo di Kabanjahe itu Gideon. 32.000 dikuranginya menjadi berapa? Cuma 300 orang. Ada alasan Tuhan, yang lain suruhnya pulang gitu. Ya, jadi itu ada baiknya. Jadi pagi ini ada alasan Tuhan, apa saja dilakukannya, ada alasannya. Nanti Anda tanya, Tuhan apa alasan Tuhan? Kok dosaku sudah diampuni? Pasti Tuhan jawab. Itulah sederhananya supaya jangan payah. Tuhan apa alasan Tuhan makanya aku bisa datang berminggu hari ini? Pasti ada alasannya. Karena inilah makanya engkau ada kesempatan berminggu. Saya sangat senang pagi ini. Satu, saya doakan Tuhan, kalaupun Bapak ini pergi, kalaulah boleh, pergilah dengan damai. Memang damai dia pergi. Kemarin sudah dipanggil Tuhan. Boleh aku katakan kepergiannya itu damai tanpa penderitaan secara jasmani. Makanya nanti besok saya harus kembali ke Kabanjahe karena hari Selasa mungkin penguburannya. Tanya Tuhan, apa alasan Tuhan? Makanya saya begini. Kalau bisa sampai kita tahu ya. Tapi kalau salah pun kan setidaknya kita sudah berdialog dengan Tuhan ya. Kan itu lebih enaknya ya. Mana tahu kita nggak pernah dialog dengan Tuhan ya. Jadi kita coba dulu. Tuhan kenapa begini alasan Tuhan gitu. Kok begini aku hidup gitu ya. Mari kita lihat. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jelas ya? Berarti Injil sudah masuk ke istana. Jadi kalau istana ya pasti kemungkinannya bukan orang Yahudi ya. Itu jawab kita pertama. Karena di istana kan nggak ada orang Yahudi. Di istana semua siapa? Orang Rom, penjajah bangsa pilihan Allah. Ya, jadi ini salah satu yang bisa kita lihat. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ingat peristiwa Kana ya. Ya, jadi dimulainya cerita ini di Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 46 ini boleh kita katakan kondisi ya. Ya, karena kita kan sama-sama berharap bukan aku yang tahu, tapi Anda yang tahu kan gitu. Supaya sama-sama kita di hadapan Allah. Karena ini rahasia Reform. Tahu Reform ya? Dulu kan Katolik ya. Sekarang terjadi Protestan kan itu ya. Jadi alasannya maju Protestan ini karena dia tahu baca Alkitab. Itu aja bedanya. Jadi Alkitab ini dibaca tidak boleh ada buku lain. Kalau ada buku lain itu sudah sinkritisme, itu sudah tahu sinkritisme ya. Goreng pisang campur obat
pompa gitu ya. Itu sinkritisme. Iya, sinkritisme itu ada obat, ada roti ditaruh, ya membuat kita sakit perut gitu. Itu sinkritisme artinya itulah dia. Ada yang baik tapi ada di dalamnya membuat kita sakit. Ya, ayat 47. Ketika ia mendengar, ini yang mendengar ini yang pegawai itu ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea. Tahu Judea ya, itu Yerusalem ya. Ya, jadi kalau ingat mapnya, Judea itu senantiasa Yerusalem ya. Nah, kalau Galilea itu, oh itu sudah lewat Samaria ke atas gitu ya. Seperti kita ke Kabanjahe, Medan. Sudah Medan ke mana? Oh, di mana kau? Sudah Sembahe. Di mana kau sekarang? Oh, sedang makan jagung gitu ya. Di mana kau sekarang? Sudah sampai ini pesta buah, berarti berstagi ya. Kurang lebih begitu daerah daerah Palestina itu. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang. Berani dia minta sama Yesus ya. Kan itu kesan kita pertama. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang. Itu jelas sekali dalam bahasanya. Berani dia datang kepada Yesus supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Apa yang kita tahu ayat 47 ini? Satu ya, berani dia pergi kepada Yesus dan meminta. Bisa juga Anda katakan ini dia ngapain? Berdoa ya? Iya. Apa isi doanya? Isi doanya satu. Bisa siapa yang tahu? Coba jawab. Apa isi doanya? Supaya ia datang gitu. Yesus, kan itu dia minta. Kalau umpamanya lah, Yesus datanglah, katanya itu nomor satu ya. Untuk apa dia datang? Kedua apa? Iya, dan menyembuhkan anaknya. Karena anaknya itu sedang sakit. Jadi yang datang ini punya pergumulan kah? Ya kan begitu baca Alkitab ya. Oh, tapi dia sudah pegawai istana. Hebat dia. Kok tapi juga punya apa? Pergumulan. Anda punya pergumulan? Ya karena saya coba serendah-rendahnya. Mana tahu bisa tertolong ya. Aku juga punya pergumulan. Kalau bangun pagi tadi, jangan ribut, ku bilang terus. Karena ribut itu terganggu metabolisku. Enggak mau dia bangun. Diam semua dia. Tapi nanti saya sudah aman, bisa lagi dia. Waktu Anda ke gereja ini, apa pergumulan Anda? Ini kan ada pergumulannya. Ya, jadi nanti saya mencoba bagaimana membaca Alkitab. Tapi nanti kalau tadi Bapak Pendeta ke gereja, apa pergumulannya? Metabolisnya, perutnya, baru bangun. Apalagi? Panas sekali Medan. Iya kan? Panas sekali Medan. Pakai AC pun nggak tahan gitu ya. Iya, ada pergumulannya. Jadi kalau saya buat, orang bagaimanakah orang ini? Gampang Anda jawab. Ya orang ini secara jabatan ada di Kekaisaran Romawi. Apalagi? Dia pernah mendengar tentang Yesus, peristiwa di mana? Di Kana. Apalagi? Iya orang yang berani minta sama Yesus. Jago ya. Ya, kalau Pak Jokowi kan seringkali kalau datang rame-rame orang berebut ya karena nanti dapat sesuatu. Nah, mungkin ini juga karena di Kana orang itu dapat upah. Ini sekarang ini aku punya pergumulan. Di Kana kan punya pergumulan di pesta ya. Nah, ini pergumulan secara pribadi. Anaknya ngapain? Sakit. Jadi kalau aku buat tema khotbahku, orang bagaimanakah orang ini? Bisa jawab satu ya? Orang bagaimanakah aku ini? Orang yang punya pergumulan. Kepada siapa aku pergi? Kan gitu ya.
Kalau ada pergumulan, kan kita mencari apa? Ya, bahasa kerennya tahu kamu? Solusinya katanya ya. Iya, tapi kami karena sekin segodung-godung nggak pakai istilah itu. Bagaimana supaya persoalannya bisa selesai ya, sama kan? Iya, kalau ada pergumulanku, kemana aku pergi? Wah, Anda bisa jawab ya. Iya, kalau sakit ya pergi ke dokter lah gitu ya. Kalau dokter sakit kemana lagi dia? Ya kan begitu cerita kita ya. Iya, pasti Anda katakan ada dokter di atas segala dokter yang memberikan napas kepada kita gitu. Itu perhatikan di sini. Jadi orang bagaimana? Karena banyak bisa kubuat banyak isi-isinya, bisa banyak kubuat sehingga kamu bingung, tapi bagaimana supaya mengerti? Karena itulah tujuan Allah datang ke bumi. Jadi yang paling payah bagi orang Kristen itu tahu apa? Bagaimana bisa Allah menjadi manusia? Tetapi jauh lebih payah lagi, kalau Allah tidak menjadi manusia, bagaimana manusia ini bisa mengenal Allah? Jauh lagi lebih payah. Makanya Allah pilih yang bisa dia buat. Kalau Allah kan bisa menjadi manusia kah? Tapi kalau kita jadi Allah bisa. Makanya Allah buat jalan keluarnya paling sederhana. Makanya dia datang ke dunia, jumpalah dia masalah kan? Kan jumpa dia masalah. Apa tadi masalahnya di sini? Iya, sakit anaknya ya. Jadi diharapkannya kali Yesus datang ke rumahnya. Karena dilihatnya Yesus itu baik. Orang bagaimanakah dia? Orang yang mengetahui Yesus itu baik gitu. Jadi ada persoalannya, dia tahu Yesus nanti bisa menolong, makanya dia pergi ke situ. Itulah yang kita tahu ayat 46 dan 47. Dijawab Yesus. Hah? Itu lanjutannya Pak, kan baca. Di atas belum kan begitu jawabnya ya. Baca terus, bacalah terus kan begitu ya. Mari kita baca terus 48. Maka kata Yesus kepadanya. Jadi setiap kali kita datang kepada Yesus, kamu merasa dijawabnya? Kurasa enggaknya itu tembok-tembok ini aja yang dengar. Ya kurasa iya. Kamu rasa kalau datang kamu sama Yesus dijawabnya? Apa jawabnya? Ah, nakal kau kata. Begitu jawabnya. Apa dijawab kayak? Coba tanya anak-anak remaja ini. Kalau dia datang berdoa sama Tuhan, apa jawab sama kalian? Coba anak remaja ini apa jawabnya? Ah, kau pun jahatnya. Oh, kau begitu ya. Nah, mari kita dengar. Maka kata Yesus kepadanya. Nah, inilah teologi yang paling dalam. Kalau kita datang kepada Allah, Allah itu pasti menjawab. Makanya dia bukan rasul saja. Dia bukan nabi saja. Kalau rasul dan nabi seringkali nggak dijawabnya kalau datang rakyat sama dia. Iya kan? Seringkali nggak dijawabnya. Banyak cerita dalam Alkitab itu nggak dijawabnya. Tapi kalau Yesus, kenapa dijawabnya? Karena dia Allah tadi. Tahu dia pergumulannya. Apa tadi? Pegawai istana ini. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini lagi sudah menunjukkan Yesus itu tahu dia. Iya. Tahu dia bagaimana kawan ini belumnya percaya walaupun dia datang sama Yesus gitu ya. Iya, jadi kamu pun tadi berminggu, aku pun tadi berminggu. Kuceritakan KKR-ku. Taunya Allah itu bagian mana aku tidak percaya. Belum pernah aku berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, buatlah dia pergi dengan damai, kecuali minggu lalu. Alasanku karena ku ingat bapak-bapak leluhur kita di dalam perjanjian lama, dengan damai mereka meninggalkan bumi ini. Bisanya aku gak percaya, tapi itulah peganganku. Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, ya, jadi tanya jawab Kak sama Tuhan Daima bagaimana? Kan begitu ya, tanya jawab ya. Jadi ada real Allah itu ya. Kata Yesus kepada maka pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Enak ya. Aku kan orang karo gini, aku bilang asak saja gitu. Tahu kamu asak?
Entah apapun dibilangnya, apa yang kamu minta, minta saja. kan nggak didengarkannya ya. Kan nggak didengar. Apa kata tadi Tuhan? Apa tadi katakan Tuhan sama dia? Lah begini mah, nggak didengarnya kan? Yang didengarnya apa? Anakku ndai. Itu mah itu didengarnya. Apa yang dikatakan Yesus nggak didengarnya? Yang didengarnya sama dia saja. Apa rupanya sama dia? Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Enggak didengarnya itu. Yang didengarnya apa? 49. Mari kita sama-sama membacanya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Soal percaya atau tidak, jangan ceritakan itu. Anakku itu nanti mati. Itu bahasa Karoku, asak saja dan lungkari. Dicakapkan pula soal percaya, kita pun belum berimannya. Tapi perlu kita kan itu makanya. Datanglah katanya. Apa tadi kalimat yang di depan itu juga yang kedua, terus itu saja cakapnya. Iya, tapi nanti bisa kita lihat bagaimana ini. Tapi lupa aku merekamnya. Nah itu kalau aku sudah enak kurasa khotbah, dan aku ingat nanti datang, mana Pak khotbah tadi kata yang jauh, nggak aku rekam, aku bilang sudah tambah pula dosaku kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya nanti ku ulang ya. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. 2 kali dia berdoa ya. Ayat berapa? 1, ayat kedua di mana? Iya, 47 ya. Iya. Dan ayat 49, 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Orang besar dia ya, jadi banyak hambanya. Ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Pukul 1 demamnya hilang kemarin ya. Jadi sudah lewat 1 hari. Berapa jauh Kapernaum dengan tempatnya Yesus di Kana? 1 hari perjalanan ya. Makanya kemarin katanya. Ya. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Diingatnya ya. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Kalau kamu baca Alkitab ini sampai di sini, apa yang bisa kamu mengerti? Sekarang kulangi lagi sampai 3 kali. Mari kita baca sekali lagi. Waktu membaca, aku buat judul pembacaanku, orang bagaimanakah orang ini? Orang bagaimana sudah jelas ya. 1 dia ya laki-laki lah ya. 1 apa lagi? Pegawai ya. Karena budak-budaknya juga banyak. Sekarang ku baca ke belakang. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Anaknya sedang sakit. Jadi orang ini anaknya sakit. 47. Ketika ia mendengar, jadi perlu mendengar Yesus ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Itulah kerinduannya. Bagaimana orang ini? Orang yang datang kepada Yesus.
48. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Baru dikatakan apa? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saya uraikan ayat 50 ini. Apa dibawa perwira ini pulang? Tadi diajaknya Yesus ikut ya. Marilah anakku sakit. Yesus tidak pergi, jadi apa dibawa perwira ini pergi? Obat. Obat juga enggak dikasihnya. Apa dibawanya pergi? Tadi dia berharap Yesus datang, meletakkan tangannya di atas anak yang sakit itu supaya sembuh. Makanya marilah datang kata. Yesus enggak pergi. Obat pun enggak ada dikasih Yesus. Jadi apa dibawanya pergi? Enggak ada lah. Ya kan enggak ada. Pasti Anda akan jawab. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Jadi sudah mati anaknya ini. Makanya bukan sembuh perlu, tapi hidup. Ya itulah di sini, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi kalau saya katakan, orang bagaimanakah orang ini? Orang yang mendengar tentang Yesus pernah. Kan gitu ya? Kedua, orang yang bagaimana? Orang yang ada keperluannya sama Yesus, anaknya sakit. Itu kan sudah jelas ya? Baru orang yang bagaimanakah orang ini? Orangnya belum percaya. Kan belum percaya tadi? Tapi ayat 50 orang yang bagaimana? Orang yang percaya akan perkataan Yesus. Gampang kamu khotbahkannya? Iya. Jadi kalau di sini aku berhenti, jadi persoalan kita semuanya adalah sama dengan persoalan nenek moyang kita Adam. Apa persoalan nenek moyang kita Adam? Hilang Alkitabku, Mam, yang tebal itu, di situ bahan khotbahku. Mari ku pinjam. Jadi apa persoalan nenek moyang kita Adam? Kamu ingat? Kejadian pasal berapa? Pasal 2 atau 3 atau 5? Atau pasal 6? Ini persoalan nenek moyang kita. Iya. Makanya tadi kutanya apa dibawa perwira itu pulang? Dibawanya perkataan Tuhan Yesus. Obat nggak ada, Yesus pun nggak ikut. Jadi kalau gitu persoalan perwira ini dan persoalan kita sama dengan persoalan nenek moyang kita dulu. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 ya. Kejadian 2, ini persoalan akar. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ingat itu ya. Itu baiknya Tuhan. Jadi kalau kita nggak berdosa, nggak perlu kita cari makan kan? Jadi kalau kita nggak berdosa kan nggak perlu kita cari makan kan? Karena di Taman Eden sudah disiapkan Allah apa? Makanan. Jadi asal kamu keringat, tahu kamu, what is happen? Apa yang terjadi dalam hidupku makanya aku harus keringat cari makan? Pasti Allah katakan ada alasannya. Makanya tadi aku mulai dari khotbah, Allah itu punya alasan kenapa aku harus pakai masker hari ini. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu makanan kita.
Jadi Allah tidak menciptakan manusia tanpa memberikan makanan. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa. Iya. Datang si penggoda. Apa kata si penggoda, coba yuk. Karena di sini banyak penggoda ini. Datang si penggoda. Nah, jadi antara Allah dan manusia. Kan begitu ya? Nah, tadi antara pegawai istana dengan Yesus, kan gitu ya? Baru ada penyakit, kan gitu tadi ya. Karena penyakit ini kan orang ketiga ya. Karena anaknya sakit, ada alasannya. Nah, datang si penggoda, ayat berapa coba? Kalau belum juga pernah baca, saya baca. Kejadian pasal 3 datangnya si penggoda. Iya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, pasti datang penggoda. Pastilah. Supaya kita jangan percaya. Disitulah kelebihannya pegawai istana itu ya. Bukan soal anaknya yang sembuh tadi persoalannya kembali, tetapi apa yang dikatakan Allah ini dia apa? Maka pergilah dia dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Jadi kalau kita katakan inilah tujuan Yesus ke bumi. Jadi kalau katakanlah setan di Taman Eden, udah menang aku kan, sudah lebih percaya Adam dan Hawa sama aku, katain setan kan begitu ya. Tapi waktu pegawai istana itu percaya kepada apa yang dikatakan Yesus, maka setan sudah bagaimana? Sudah gigit jari dia. Karena itulah tujuan Yesus datang ke bumi. Memulihkan kembali. Supaya manusia yang diciptakannya ini akan jauh lebih percaya kepada penciptanya itu sendiri daripada apa yang dikatakan oleh iblis. Nah, mari kita baca si penggoda ini gitu ya. Iya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa di sini merampok. Apa dosa dalam Kejadian pasal 3? Iya, merampok atau mencuri atau narkoba atau apa? Gampang ya? Dosanya apa? Tidak percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Jadi kalau gitu aku masih orang berdosa Pak, karena nggak percaya aku apa yang dikatakan oleh Allah. Kan begitu ya? Nanti kita baca ini. Adapun ular ialah orang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Entah bagaimana metodenya, pokoknya kita baca. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu good memory. Kan begitu ya? Karena belum banyak utangnya kurasa, makanya diingatnya firman Tuhan. Kalau bank kreditnya sudah dekat kan lupa kita firman Tuhannya. Nah, ini karena nggak ada bank kreditnya, nggak ada utangnya, nggak ada musuh, diingatnya. Makanya jangan banyak kali pergumulan supaya jangan gampang. Aku sudah lupa katanya, lupa karena ditindih dia, jadi lupalah. Iya, makanya pemuda-pemudi sini yang sedang jatuh cinta pasti lupa dia firman Tuhan. Hai, bagaimana kabar? Aku bilang, susah. Kenapa susah? Aku bilang, ini begini, panjang kali emailnya yang begini. Banyak ceritanya. Rupanya sedang jatuh cinta itu banyak yang lupa. Kawan-kawannya pun tahu. What happened with you? Katanya. Apa yang terjadi dengan kau? Katanya ya. Oke, tapi nggak lupa dia firman Tuhan kan? Nggak lupa bukan berarti dia percayai. Waduh, habat ya. Kan ingatnya tadi. Tetapi ular itu, maaf saya ulangi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waduh, disangkal ya.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Disangkal sih. Perempuan itu melihat buah pohon ara itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia apa? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kepada siapa dia percaya? Ini ada dua perkataan. Perkataan Allah pencipta langit dan bumi, dan perkataan satu lagi, itulah musuh. Kepada siapa dia percaya? Baru Anda baca ceritanya ya. Ya. Jadi di dalam bacaan kita ini tadi, kepada siapa dia percaya? Iya. Kedatangan Yesus ke dunia memulihkan. Bukan dosa saja diampuni. Lebih mantap kalau kita katakan kedatangan Yesus ke dunia memulihkan. Apa yang dipulihkan? Aku akan lebih mempercayai apa yang dikatakan Yesus daripada apa yang dikatakan oleh dunia ini. Amin. Inilah orang lahir baru. Inilah orang yang bertobat. Inilah dosanya sudah diampuni. Inilah yang sudah dikatakan Roh Allah ada di dalam hatinya, karena dia itu menuruti firman Tuhan. Ke gereja Anda bisa berdosa. Ke gereja kita bisa berdosa. Khotbah pendeta bisa berdosa. Tetapi permasalahanku dan permasalahan saudara, manakah yang aku percayai? Yang dikatakan Allah ini tadikah, atau yang dikatakan oleh dunia ini? Dunia ada beberapa macamnya. Aku sendiri kan ada duniaku ya. Bisa aku lebih percaya kepada pengalamanku. Bisa aku lebih percaya kepada apa yang dikatakan orang. Bisa aku percaya dari pengalamanku keliling. Tapi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalau Anda membaca Yohanes pasal 4 ini, pasti Allah katakan kedatangan Yesus ke bumi satu-satunya yang tidak bisa tidak ialah memulihkan umat yang kupilih ini akan lebih mempercayai apa yang kukatakan daripada apa yang dikatakan oleh sekelilingnya, musuh ini. Nah, makanya pulanglah dia. Mari kita baca sekali lagi. Tadi kan ku bilang 3 kali aku khotbahkan. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau gitu Anda sudah bertobat? No. Aku tidak bertobat, Pak. Tapi apa yang dikatakan Allah itu kupegang. Ini yang bertobat. Ini yang bertobat. Apa yang dikatakan Allah itu kupegang 100%. Aku masih bisa mencuri, tapi apa yang dikatakan Allah itu, itulah aku punya. Itu yang sudah lahir baru. Itu yang sudah lahir baru. Makanya tadi kalau dia pulang, kan lembut tadi bikinnya, apa dibawanya? Ikut Yesus? No. Dibawanya Panadol? No. Bawanya obat kanker? No. Apa bawanya coba? Mari kita baca. Iya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, ini perintah. Iya, seperti di Taman Eden tadi. Jangan makan ini ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Kenapa dikatakannya anakmu hidup? Sanggupkah Yesus memberikan hidup? Itu pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 itu diungkapkan. Jadi di sini Yesus menggenapi tentang dirinya, siapa dia. Yohanes pasal 1 itu kalau aku nggak silap itu ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tadi dia tidak percaya itu kegelapan di dalam diri orang ini. Tetapi waktu terang datang,
Kegelapan itu tidak punya kuasa lagi menguasainya, sehingga dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, dan dia pergi, dan Yesus katakan anakmu itu hidup. Yesus menggenapkan ayatnya yang keempat dalam pasal 1 ini. Bagus ya? Ya, jadi kalau demikian, aku ini orang bagaimana? Orang gereja. Ini sebentar lagi kita perjamuan kudus. Kalau kamu tanya apa fungsinya perjamuan kudus ini? Ini alat peraga bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sudah terjadi. Ibrani pasal 9 ayat 28, mari kita baca. Jadi perjamuan kudus ini adalah firman Tuhan untuk meneguhkan apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ibrani pasal 9. Di mana Ibrani? Ya, sesudah Tesalonika kah? Sudah dapat semua? Ibrani 9 ayat 28 aku bilang tadi ya. Iya kah? Kalau ayat 27 itu sudah biasa kita, manusia sekali mati sudah itu dia dilia. Itu enggak kita baca hari ini. Itu sudah puas kita bacanya. Yang kita tidak puas bacanya yang terakhir. Sangkut pautnya dengan ini, perjamuan kudus ya. Ayat 28 saya baca. Demikian kita baca saja 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin kan? Makanya tadi ku bilang waktu permulaan tadi, belum pernah aku berdoa, ku ingat dengan damai ya. Dan Tuhan buat dengan damai. Karena ada penghakiman kan begitu ya. Jadi waktu KKR pun sudah kita sebut, jangan lagi kita salah ngomong. Oh, si anu ini sudah dipanggil Tuhan. Sudah aman hidupnya. Jangan. Karena sesudah mati ada harinya apa? Ya, ayat 28 itu yang kita mau bicarakan, 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja. Ngapain? Ya, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi perjamuan kudus ini lambang yang dikatakan Yesus. Anak manusia tidak bisa tidak akan dianiaya. Anak manusia harus diserahkan. Anak manusia harus mati. Inilah anak domba Allah. Sekarang digenapinya apa yang dia katakan. Maka Ibrani mengatakan salib. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Jadi bukan karena ditangkap Pilatus, bukan karena dipakai Judas Iskariot, bukan, karena dia memang ngapain? Ia mengorbankan dirinya. Iya, Allah sendiri mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan dirinya. Untuk apa? Iya, untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantinya. Jadi itulah Kristus. Sekarang saya ulangi khotbah dari atas, kan ini yang ketiga kali. Jadi kita tutup nanti. Jadi sudah jelas ya, ada yang mau ditanya kah? Enggak ada? Jadi kalau gitu aku sudah bertobat, aku sudah menerima Tuhan Yesus, tapi enggak ada firman Tuhan yang aku percayai. Bagaimanakah hidupku ini? Ya, neraka lah. Jangan lagi kamu katakan ke surga. Aku kan sudah percaya sama Yesus. Yesus yang bagaimana kamu percayai? Yesus mati di kayu salib, itu percaya aku. Tapi apa yang dikatakan Yesus, satu pun gak aku percaya. No, kamu gak ke surga itu. Karena kasus dosa yang paling dalam tadi apa? Tidak percaya dia apa yang dikatakan Allah. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Semua kebaikan Tuhan di taman itu, buah pohon ini boleh kamu makan semuanya. Itu kan kebaikan Tuhan ya. Iya, cuma satu nggak boleh, narkoba kan.
Tapi itu dimakan orang kan harus menghadapi ya. Sekarang datang Yesus ke bumi. Allah yang sama di Taman Eden, sekarang dia mau membuktikan bahwa manusia di bumi ini apakah masih tetap lebih percaya kepada iblis ataukah lebih percaya kepada Allah. Maka dalam cerita ini si penulis mau mengungkapkan firman itu menjelma menjadi manusia, tujuannya supaya diajarinya manusia ini akan meninggalkan iblis dan mempercayai lebih daripada iblis, dan dia kembali kepada apa yang dikatakan Allah, itu yang dia pegang. Itu tujuan Yesus datang ke bumi. Firman menjelma menjadi manusia, hari Natal, bersukacitalah semua. Ngapain dia datang ke bumi? Supaya dia ada di tengah-tengah kita. Dan di dalam cerita ini bisa kita lihat, dia mengungkapkan bahwa perwira ini lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Pulang dia, perkataan itu cuma dibawanya. Domba-domba aku mendengarkan suaraku. Itulah orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau gitu tadi kita datang ya, sama dengan perwira ini datang sama Yesus ya. Adakah firman Tuhan yang kamu percayai? Yang keluar dari mulut Yesus? Maka aku nggak bisa menyangkal. Kalau Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 100% itu benar. Dan waktu ditanya, bagaimana ayahmu, bapakmu yang sudah meninggal tanpa Injil? Kau percayaikah ayat ini? Yes. Aku pun sama nasibku dengan bapakku kalau aku tidak mempercayai Yohanes 14 ayat 6 ini. Walaupun aku sudah dengar Injil, kan bisa aku gak percaya. Dia memang gak dengar Injil. Ya, tidak ada jalan keluarnya. Nggak bisa aku sangkal. Aku harus mengakui yang dikatakannya ini yang benar. Sudah sampai di situ kah? Kamu tadi datang mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, kan begitu tadi ya. Makanya doa apa? Dua protokol apa katanya? Kami datang untuk. Jadi apa kita dengar coba ya? Kalau perwira ini didengarnya kah? Mari kita baca sekali lagi. Dengan tema orang, bagaimanakah orang ini? Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Diulangi cerita pasal 2. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya yang sakit. Orang bagaimanakah orang ini? Orang yang telah mendengar firman Tuhan waktu pesta di Kana. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Karena dia yakin ada kekuatan Yesus menyembuhkan kalau dia datang. Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus katakan tadi bukan menyembuhkan ya, jangan nanti kita silap. Sebab anaknya itu hampir mati ya. Maka kata Yesus padanya, orang bagaimanakah orang ini? Orang yang perlu pertolongan, ya kan? Anaknya sakit. Pergi dia kepada Yesus. Pas ya? Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ayat 48 ini boleh Anda katakan, enggak didengarkannya ayat ini. Ini orang yang tidak mendengarkan ayat 48, karena bukan itu tujuannya datang kan? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Itu yang dia mau. Barulah jawabnya 50. Kata Yesus kepadanya, ini yang belum percaya ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang yang sudah percaya. Ya, apa yang dia percayai? Apa yang dikatakan Allah itu akan jadi. Itu maka di tengah jalan nanti tahu menceritakannya kan, jam berapa kemarin katanya ya, mau membuktikan imannya ini benar terjadi atau tidak. Itu cerita selanjutnya itu. Ya Pak, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Kenapa hidup? Karena di dalam Yesus ada hidup. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi orang yang akan teringat nanti kita semua firman Tuhan. Tidak bisa tidak.
Kan belum dia sampai di rumahnya ya. Ya, ini kan dari mulut anak buahnya dia dengar ya. Tapi realita firman Tuhan sudah jadi, belum dilihatnya. Tetapi sudah ada budak-budaknya yang datang menyatakan anaknya itu sudah hidup. Maka teringatlah ayat itu. Maka yakinkah kita semua firman Tuhan yang kita sampaikan akan diingat orang? Ini dulu pertanyaan kita. Yakinkah kita apa yang dikatakan oleh Allah pasti kita ingat? Atau lupa? Jawabnya ingat. Nggak bisa kita lupa. Ya. Maka teringatlah ayat itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Tadi sudah percaya, sekarang apa lagi? Percaya lagi. Jadi percaya itu bukan satu kali. Tadi percaya dia kepada firman Tuhan. Sekarang percaya dia apa yang dikatakan orang ini sudah terbukti, anaknya sudah sembuh. Berikutnya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saya tutuplah khotbah ini. Apakah yang Anda mau Anda bawa pulang? Satu, aku ini orang yang bagai, yang tiap hari Minggu mendengar firman Tuhan ya. Adakah firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus aku percayai akan terjadi? Anda bisa bayangkan perwira ini pulang ya. Tadi dilihatnya anaknya sakit, sekarang pulang pun dia nggak ada bawa obat. Seperti kita tadi pergi mencari obat ke toko obat, nggak ada obat kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang hanya satu. Yesus katakan, anakmu itu hidup. Pulanglah dia dengan di dalam otaknya yang dikatakan Yesus itu cuma dibawanya pulang. Nggak ada obat. Yesus pun tidak ikut. Selama ini asal diundang orang Yesus, ikut Yesus untuk menyembuhkannya. Tetapi sekali ini Yesus nggak pergi. Yang pergi hanya apa? Dikatakannya. Langsung Anda teringat. Kejadian pasal 1. Allah berfirman jadilah terang, maka terang pun jadi, kan gitu ya. Allah berfirman, maka terjadilah cakrawala. Allah berfirman jadilah matahari. Allah berfirman semuanya jadi. Inilah yang dibawanya pulang. Jadi kalau kita sudah sering dengar firman Tuhan yang manakah yang Anda yakini akan terjadi di dalam hidup kita? Mungkin Anda akan percaya, Bapak kok masih mau juga pekabaran Injil ke desa-desa gitu. Mama Lisa kasih komentar waktu saya ke rumahnya. Lucu rasanya dia kalau saya kembali, sekin si godu-godu, si suan mendamba, kayak orang tua seperti saya ini, seperti anak-anak. Tapi kulihat, itulah kehendak Allah dalam hidupku. Kalau kulakukan itu, roh Allah akan bekerja di belakangnya. Tak ada orang mau pulang, sudah pun jam 10 lewat. Karena itu firman Tuhan. Pergilah, jadi semua bangsa menjadi muridku, dan apa? Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Tidak bisa tidak disertainya, karena itu yang dikatakannya. Anda pulang, kita akan pulang. Adakah firman Tuhan yang sudah Anda pegang dalam hidup Anda hari ini? Firman Tuhan yang mana? Bisa kita baca. Tetapi enggak ada aku yakini. Aku ini Adam dan Hawa, lebih percaya aku kepada apa yang dikatakan oleh setan daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Pengalamanku berbicara demikian, maka itulah imanku. No. Dibawa kita ke hadapan Allah supaya kembali kita ke Taman Eden. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Benar Tuhan, inilah sebabnya. Jadi segala sesuatu ada sebabnya Tuhan. Itulah makanya aku jerih payah, makanya ini begini, hanya begini, karena ada alasan Allah untuk melakukannya ini. Jadi untuk mengampuni dosa juga ada alasan Tuhan kan? Kan tadi sudah ya. Iya, sekali cuma Kristus mempersembahkan dirinya, kan gitu tadi ya.
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup, supaya dosanya diam. Ada juga alasan Tuhan mengampuni dosa kita. Bukan gak ada alasannya. Makanya ada alasannya mengampuni dosa kita. Itulah fungsinya perjamuan kudus ini. Amin. Mari kita berdoa. Ada alasan Tuhan dalam hidup kami. Tapi ada juga alasan iman kami. Kalau Adam tidak mempercayai apa yang Allah katakan. Tetapi pegawai ini, begitu dia pulang, hanya memegang perkataan Allah dan anaknya hidup. Terpujilah namamu. Sebagai anggota jemaat kami diajar. Manakah yang kami percayai ini? Masih kepada ibliskah atau apa yang dikatakan oleh Allah? Yesus menjelma menjadi manusia, itulah Allah sendiri berfirman supaya kami bisa mempercayai yang Tuhan katakan. Pagi ini kami lihat ada orang yang tadinya belum percaya. Tetapi sesudah jumpa dia percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Pergilah, anakmu hidup. Dan dia percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Dan waktu dia pulang, itulah menjadi bagiannya. Rohmu yang kudus mengajari kami. Kalau belum ada firman-Mu yang kami percayai akan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami memohon, buatlah jadi seperti perwira ini. Mempercayai apa yang Allah katakan ke dalam hidup kami. Dan itulah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. KKR itu masih berjalan. Itu karena Tuhan sudah tetapkan. Karena itu kami menjalaninya. Dan kami tidak kapanpun akan kecewa. Karena Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Dan itu akan terjadi. Dalam hidup kami masing-masing yang berminggu hari ini, Tuhan izinkan kesempatan melihat perjamuan kudus ini. Inilah Kristus menyerahkan dirinya menjadi korban untuk pengampunan dosa. Kalau kami ini pegang, maka pastilah dosa kami sudah diampuni. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena darah Kristus yang mahal itulah. Di mana dosa kami telah diampuni. Demikianlah Allah katakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.